semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Kamis pekan lalu, seniman Eros Jarot ya, ini bersama dengan Forum Komunikasi, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia itu mengunjungi Pak SK Budiarjo. Beliau ini adalah Ketua Umum FKMTI, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia yang sekarang ditahan di Salemba ya. Dan yang tragis ini selain Pak SK Budiarjo itu istrinya Nurlela, Ibu Nurlela itu juga pada hari yang sama itu ditahan di Polda Metro Jaya. Nah, ini karena diduga tuduhannya karena Pak SK Budiarjo ini memalsukan surat-surat tanah gitu yang jadi sengketa. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan putra dari pasangan Pak Budiarjo dan Ibu Nurlela yang sekarang ini sedang berada di tahanan, namanya Ambert Candy Budiarjo ya. Halo, Ambert. Apa kabar? Baik. Ya, ya. Nah, ini Anda baiknya kayaknya nggak lepas gitu ngomongnya baik ya. Iya, ya orang tua ditahan namanya ya. Ya, ya, ya. Oke. Sorry, pertanyaannya salah saya ya. Saya nggak usah tanya apa kabar ya. Tentu saja Anda dalam situasi yang tidak baik-baik saja karena kedua mama dan papa Anda menyebutnya ya. Iya, Ya, ya. Anda ini usia berapa sekarang ini Anda? saya umur 22 tahun ini. Nah, Anda putra keberapa ini dari Pak Budiarjo dan Bu Nurlela? Saya putra kedua dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Jadi ada yang paling kecil usia berapa? Umur 14 tahun. 14 tahun. Jadi masih 14 tahun itu SMP ya sekarang ya. Ya, SMP kelas 2. Oke, jadi Anda berempat ini sekarang tinggal dengan siapa setelah Pak Ibu dan Papa dan Mama ditahan? Ya, kita ya berempat aja sih di rumah. Oke, oke. Ya, ya. Saling jaga-jaga. Ya, ya. Ini jadi Pak Budiarjo ini dengan Ibu Nurlela ditahan sejak kapan? Seingat saya pekan lalu, tanggal berapa ya? 10 atau 11 ya? 10 Januari. 10 Januari. 10 Januari. Jadi sekarang ini sudah hampir 2 pekan ya Ya. ditahan ya. Sudah sempat membesuk bertemu di tahanan? Kalau bapak saya udah, Mhm. ibu saya juga udah waktu di Polda, cuman sejak dipindah ke rutan Pondok Bambu belum bisa. Oh, oke. Sekarang jadi Ibu Nurlela dipindahkan ke rutan wanita ya di Pondok Bambu itu ya. Ya betul. Oke. Sementara Pak Budiarjo itu di rutan Salemba. Ya. Oke. Oke, mari kita bicara apa sih kasusnya sehingga kemudian Pak Budiarjo dan Ibu Nurlela ini sampai kemudian ditahan. Jadi orang tua saya, Ya. bapak saya beli sebidang tanah Mhm. di Cengkareng pada tahun 2006. Jakarta Barat Cengkareng ini ya. Ya betul. Mhm. Seluas 10.259 meter, Mhm. 1 hektar lah. Ya. Nah, langsung diuruk, dipagar, dan dijadikan tempat pangkalan kontainer. Ada 5 kontainernya. Ya, ya. Ini bisnis orang tua Anda ini di kontainer ya? Enggak, kebetulan bisnis bapak saya, beliau bikin car wash, mesin car wash. Oh, mesin car wash, oke. Nah, di kontainer tersebut isinya spare part-nya. Oh, oke, oke. Ya, ya. Terus? Terus pada tahun 2010 Mhm. ada pihak lain mengaku memiliki tanah itu, terus tanah bapak saya dipagar, Mhm. kontainernya dicuri, Mhm. dan bapak saya dipukul di atas tanah. Itu tahun berapa kejadiannya? Tahun 2010. Oke, 4 tahun setelah beli tanah itu ya, setelah tanah itu digunakan untuk penampungan itu, oke. Ya. Setelah itu? Setelah itu bapak saya langsung lapor ke Mhm. polisi. Ada 3 LP. LP pertama yang pemukulan. Laporan ya, LP itu maksudnya ya? Ya, laporan polisi. Laporan polisi ya. Mhm. Ya, Mhm. ada 3. Yang pertama pemukulan dan pengeroyokan. Mhm. Yang kedua pencurian kontainer. Mhm. Yang ketiga perampasan tanah. Oke. Mhm. Sampai saat ini tidak ada kejelasan karena yang laporan polisi yang pemukulan Ya. atau pengeroyokan itu hilang. 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 Maksudnya hilang gimana?
hilang sama di penyidik, hilang Berkasnya itu yang berkasnya. dinyatakan hilang. Jadi Iya, dinyatakan. kasusnya tidak lanjut. Iya. Oke, terus? Terus yang pencurian diberhentikan, penyidiknya diberhentikan, Mhm. sama dengan yang kayak penyerbuatan tanah juga Mhm. Mhm. diberhentikan juga. Oke, kasusnya tidak lanjut. Oke, terus Iya. apa yang terjadi setelah itu? Berarti tapi tanah tanah itu sudah dikuasai oleh pihak lain atau secara fisik masih dikuasai oleh bapak Anda? Waktu itu dipaksa sih, jadi secara fisik langsung mereka pagar ya. Jadi Mhm. tahun 2010 itu mereka yang menguasai fisik. Sampai sekarang udah dibangun ruko. Oh, oke. Oh jadi kasus tanah tahun 2020 itu boleh bilang Anda orang tua Anda terusir ya dari lokasi itu ya gitu. Iya, Ya. betul betul. Oke. Nah, terus apa yang upaya hukum apa yang dilakukan oleh orang tua Anda sehingga terus kemudian sampai terjadi proses sekarang ini? Jadi jadi semua dokumen kita itu kita verifikasi dulu pasti kan ya. Kita kan terdiri 10 hektar, 1 hektar itu terdiri dari 3 girik. Ketiga-tiganya udah dicek di kelurahan, di kecamatan, sampai kita pun udah sempat gelar perkara sih di Menko Polhukam sama Irjen Depdagri. Yang kesimpulannya ya, surat-surat kami itu valid karena sempat ada staf dari Menko Polhukam turun ke kelurahan untuk ngecek surat itu terdaftar atau tidak, dan terdaftar semua. Nah, terus pada tahun 2018, nah, itu bapak saya dan ibu saya dilaporin sama pihak sebelah, yang itu pemalsuan surat. Berlanjut sampai tahun 2021, lanjut-lanjut jadi saksi, terus lanjut sampai 2021 jadi tersangka bapak dan ibu saya. Sampai eh, pernah di BAP sekali doang, belum selesai juga. Terus kan kepotong karena ibu saya harus dioperasi batu empedu. Jadi eh, sempat berhenti BAP-nya sampai belum selesai sih. Jadi waktu tahun 2023 itu 10 Januari itu langsung mereka jemput. Walaupun kita pun udah upaya sih, papit ya, kita pra peradilan Hmm. di Jakarta Selatan. Ditolak pra peradilannya. Hasilnya sih digugurkan karena udah dilimpahkan ke pengadilan Jakarta Oh, Barat. ya. Kalau sudah dilemparkan ke pengadilan, jadi gugur lah ya pra peradilannya. Jadi lanjut. Jadi sebenarnya statusnya itu sekarang orang tua Anda itu adalah apa? Pemalsuan surat-surat gitu Iya, atau? Hmm. betul. Ya padahal surat-surat kami aja udah terverifikasi sampai level menteri, masih Hmm. dibilang palsu. Hmm. Oke. Oke. Jadi sejak itu ditahan dan tapi gini kan sebelum diproses ditahan kalau tidak salah ini kemudian orang tua Anda ini sangat aktif gitu ya membantu korban-korban mafia tanah sehingga dipilih jadi ketua FKMTI tadi. Ya, betul betul. Bapak saya sangat aktif membantu. Eh, Beliau sangat senang kalau membantu yang orang dari daerah. Pasti Hmm. senang Hmm. banget bantu. Ya. Banyak ya kasus-kasus yang ditangani oleh orang tua Anda ini. Oh, banyak banyak banget banyak. Hmm. Oke. Nah, oke. Nah, jadi ini sebenarnya dari sisi ini apa kejanggalan-kejanggalan yang Anda lihat dari kasusnya ini sehingga kemudian Bapak Anda ditahan? Saya melihat ya waktu pra peradilan ya, waktu itu tanggal 9 Januari pra peradilan pertama. Nah, itu kedua belah pihak yang termohon ya, eh, kejaksaan dan polisi tidak hadir tanggal 9 pra peradilan, besoknya langsung dijemput orang tua saya. Pertanyaan saya, kenapa ibu Anda juga jadi tersangka? Apakah ibu Anda juga dalam soal status dalam tanah ini juga punya hak milik di situ atau bagaimana ini? Jadi bapak saya ada perjanjian jual beli PPJP, dan kebetulan hampir duanya itu atas nama ibu saya. Nah, kebetulan itu emang rencananya bapak saya kayaknya sering, karena bapak saya juga sering ngasih atas nama ibu saya gitu.
ini sebenarnya surat-surat ini, surat-surat tanah di Cengkareng itu jual belinya atas nama ibu Anda gitu ya? Iya, Oke. Nah terus kalau gitu status bapak Anda, kenapa bapak Anda juga jadi tersangka itu gimana? jadi ada dua, kan ada 3 girit, Hmm. jadi ada 3 PPJB, duanya ibu saya, satunya bapak saya. Oh. Nah, Hmm. jadi dua-duanya juga ter- termasuk itu. Nah ini jadi status ini ditahan dan ini belum kapan katanya mau masuk ke pengadilan? Kemarin hari Selasa ini itu sidang pertama, tapi ditunda Hmm. Hmm. karena bapak saya baru dapat apa, surat dakwaan ya, Ya, ya. 2 jam sebelum sidang. Oh, surat dakwaan baru dapat 2 jam sebelum sidang. Ya, jadi agak shock juga. Jadi belum ada persiapan untuk Ke konsultasi pengadilan. dengan PH. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi waktu sidang pertama PH tidak hadir dan bapak saya bilang mohon ditunda, saya mau bersama PH saya. Pengacara maksudnya ya, Ya, pengacara. pengacara ya, PH itu pengacaranya ya. Oke, jadi apa yang tuduhan di situ dan yang pasal-pasal yang dikenakan apa? Anda sempat melihat itu? Pasal yang dikenakan 263 dan 266, pemalsuan menggunakan apa gitu, Hmm. salah ya. Hmm. Kalau di PPJB-nya ya Pak ya, pastinya bapak saya ini harusnya tidak terlibat. Hmm. Hmm. Dalam Ya. arti kenapa PPJB? Karena bapak saya mau terimanya bentuk sertifikat, Hmm. Ya. dia mau terima beres. Jadi dari awal emang semua penjual yang urus Hmm. beli sampai harus sertifikat. Hmm. Kalau belum ya belum terjadi AJB. Hmm. Hmm. Jadi harusnya pun Hmm. yang ditangkap pun harusnya bukan bapak saya, harusnya penjual. Karena bapak saya harusnya jatuhnya jadi pembeli etikat baik, beretikat baik. Ya, ya, ya. Oke, jadi kasus ketika akhirnya Bapak Anda ditangkap ini kemarin kan ada itu ya forum tadi ya korban mafia tanah ini kan mendatangi Rutan Salemba bertemu dengan orang tua Anda dan kalau nggak salah kemudian datang ke Komnas HAM juga ya. Waktu apa yang dilakukan di Komnas HAM? Kita lebih ke itu sih apa namanya itu, melapor sih, lebih ke melapor ya, melapor situasi kondisi dan alhamdulillah mereka terima kita dengan baik. Alhamdulillah katanya bikin aja kita surat laporan, ya, langsung kita kerjain. Kalau dari analisis Anda ini, kasus ini Bapak Anda ini akhirnya dijebloskan ke penjara ini karena semata-mata kasus ini atau karena aktifnya Bapak Anda dalam forum komunikasi mafia tanah ini? Aku bilang sih keduanya ya. Keduanya. Ya, Hmm. karena kalau FKMT, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia kan, bapak saya kemana-mana advokasi terus, Hmm. Hmm. adu data, adu data, adu data secara Hmm. live. Hmm. Hmm. Dan dalam kasusnya bapak saya sendiri emang lawannya agak kuat, bukan agak kuat, emang kuat. Emang kuat, Emang kuat. pengembang Memiliki besar. pengembang besar, pengembang besar. Hmm. Ya, Apa ya. boleh saya ucapkan? Ya kalau Anda punya datanya, kan itu data, data di pengadilan kan ada kan data di apa panggilan polisi di berkas di kejaksaan juga ada semua kan itu kan. Ya, ada. Dakwaannya juga ada. Ada. Namanya itu PT SSA, Sedayu Sejahtera Abadi. Oh, oke. Dia anak perusahaannya Agung Sedayu Group lah. Oh, Agung Sedayu Group ya. Itu jadi Anda bersengketa dengan grup itu gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, apakah sebelumnya sempat ditempuh jalan negosiasi gitu dengan mereka atau ini langsung proses hukum saja gitu? Bapak saya sempat ditawar 2 kali Hmm. dan beliau menolak. Maksudnya Kenapa? ditawar tuh ganti rugi gitu atau apa? Ya, ganti rugi dalam bentuk uang. Cuman Hmm. ayah saya menolak Hmm. karena kan eh, dia melihat kok lu maling ketahuan bayar aja, Hmm. jalur hukum dong. Hmm. Itu juga. Hmm. Oke. Jadi bapak saya nggak mau nurunin level sendiri lah. Ya, ya, ya. Oke, jadi artinya sekarang kalau begitu ini prosesnya nunggu proses pengadilan berjalan dong ya? Iya, Oke.
Tapi dari sisi Anda kan pasti diskusi dengan lawyer dan sebagainya. Apakah ini di kasusnya ini pidana berdiri sendiri atau tetap ada kaitannya dengan tanah? Maksud saya begini, kalau kemudian Anda orang tua Anda itu punya hak yang cukup kuat, alas hak yang cukup kuat gitu ya, itu sehingga harusnya laporan bahwa pemalsuan tadi itu bisa jadi gugur kan harusnya ya. Iya, karena ini harusnya di ranah perdata ya, uang Perdata pidana. ya. Nah, Ya. iya. Oke. Nah, jadi di mana ini ranah pidananya? Pemalsuannya itu atau di mananya? Ya, pemalsuannya dibilang orang tua saya menggunakan, padahal ya kan kalau dilihat di PPJB, bapak saya tidak menggunakan karena semua penjual yang ngurus sampai sertifikat. Nanti dulu menggunakan itu maksudnya apa? Karena tadi Anda bilang bahwa sejak tahun 2010 kan itu sudah diambil alih oleh mereka dan Bapak Anda kan sudah tidak menempati lokasi itu lagi kan? Iya, betul. Dalam arti menggunakan itu girik tersebut diajukan ke BPN supaya dijadikan sertifikat. Mungkin itu Oh. yang dibilang menggunakan sama pihak kepolisian. Hmm. Oh, oke. Jadi kendati orang tua Anda sudah tidak menempati lahan itu, tapi orang tua Anda masih terus memperjuangkan haknya itu untuk menjadikan sertifikat gitu. Dan bagaimana waktu itu respon dari BPN? Jadi penjual yang pertama, yang giring pertama atas nama Abdul Hamid Subrata, beliau mengurus ke BPN dan dibilang sudah terbit SHGB di atas tanah tersebut. Beliau gugat di pengadilan dan menang, ingkrah. Siapa yang digugat dan siapa yang menang ini? Pak Abdul Hamid menggugat PT BMJ atas Oke. nama sertifikat itu atas nama BMJ. Ya. Terus? Nah, beliau menang Hmm. dan dinyatakan kalau giriknya Pak Abdul Hamid itu Hmm. benar Oke. Ini kan dan satu berhasil. ya. Satu ini kan tadi ada sebut ada tiga girik di situ ya. Ya, Satu girik sudah menang gitu. Terus yang dua lainnya bagaimana nasibnya? yang dua setahu saya ya belum sempat mengurus karena Hmm. udah kejadian. Udah Hmm. terjadi pemagaran, pemukulan, pencurian itu semua udah terjadi. Jadi nggak sempat kayaknya. Kalau yang ini kapan yang menang girik yang gugatan girik ini kapan menangnya? 2008 kalau nggak salah ya. Oh, sebelum pencerobotan dong ya berarti. Ya, sebelum, sebelum. Karena Oke. emang awalnya tanah itu rawa ya. Ya, Jadi rawan. kayak tempat kayak tanam padi gitu. Mhm, mhm. Nah, bapak saya datang ya langsung Diuruk. dibeli, Mhm, diuruk. mhm. Ya, ya. Nah, jadi artinya ada satu girik yang itu sudah secara legal formal dimenangkan oleh penggugat gitu dan itu yang diserahkan kepada Bapak Anda gitu ya. Iya, gitu. Hmm. Tapi PT BMJ menggugat balik dengan Oh. alasan Hmm. mereka mengirim undangan ke salah alamat. Hmm. Oke. Padahal pengadilan cuma ngirim undangan karena menurut sertifikatnya kan di Gajah Mada. Hmm. Hmm. Nah, PN ngirimnya ke situ, padahal mereka bilang mereka Hmm. di Tomang Ujung. Hmm. Hmm. Dan bapak saya langsung cek dong di kelurahan situ berdomisili nggak sih mereka di situ? Dia Hmm. bilang sih tidak terdaftar, tidak Hmm. berdomisili. Hmm. Ya, itu juga salah satu keanehannya sih janggal. Hmm. Ada lagi juga kejanggalannya adalah PT sertifikat SHGB 1633 atas nama PT Bangun Marajaya itu terbit tahun 97, Hmm. 1997. Hmm. Sedangkan kalau kita ke Menkumham, AHU, Ya. lihat pendiriannya, itu pada tahun 2008, salah ya. Baru berdiri perusahaan Iya, itu. iya, Oh. Tapi dia sudah memiliki lahan itu sejak tahun 997 gitu ya. Nggak masuk iya, akal. gitu, kan aneh. Ya, ya. Oke, setelah itu gugatan balik mereka gimana statusnya? Eh, mereka mereka menang, mereka menang. Setelah itu Pak Abdul Hamid langsung dilapor, Dilaporkan ke polisi. ya, dan langsung ditahan. Oke. Mhm. Terus kayaknya sih, bukan kayaknya sih, dipaksakan supaya Pak Hamid melakukan perdamaian dengan PT BMJ. Oke. Padahal itu kan apanya perdamaiannya tahun 2000
8 atau 9, saya agak lupa. Ya. Padahal kan dokumen-dokumen kan sudah jual beli sama ayah saya tahun Hmm, 2006. Harusnya 2006. Abdul Hamid ini nggak punya legal standing untuk berdamai. Oke, oke. Ya, ya. Nah, tapi apakah kemudian Pak Hamid tidak lanjut sampai ke persidangan ya? Tidak ya, setelah perdamaian itu ya? Enggak, udah Oh, selesai kasusnya begitu saja. selesai Ya, begitu saja. ya, ya. Jadi menggantung gitu. Oh, jadi ini walaupun secara fisik Bapak Anda tidak menempati lahan itu tadi, itu yang kemudian kenapa jadi kena pidana itu karena Bapak Anda berjuang terus untuk memperjuangkan hak milik Anda dan itu dianggap surat-surat yang diajukan itu surat-surat palsu gitu ya, kira-kira ya. Ya, waktu kita tanya ke penyidik, kenapa nggak penjualnya yang dikejar? Dengan Mhm. alasan Pak Abdul Hamid emang sudah almarhum, Mhm. dan yang jiri kedua juga Pak Edi Suito juga sudah almarhum. Mhm. Dengan alasan itu mereka nangkapnya orang tua saya. Mhm. Oke. Oke, jadi sekarang ini apa upaya dari keluarga terhadap eh, Bapak dan Ibu Anda ini? Ya paling kan ini kan sudah masuk tahap pengadilan ya. Ya, Ya paling dari keluarga sih saya cuman itu sih nangguin ngajuin penangguhan penangguhan. penahanan. Ya, Penangguhan penangguhan. penahanan, ya. Oke, jadi Insya sambil Allah, insya Allah kalau keterima ayah saya bisa keluar, ibu saya bisa keluar. Nah, ayah saya bisa lebih vokal lagi. Oke. Nah, ini mari kita cerita tentang nasib Anda ini putra putrinya ini setelah Bapak dan Ibu di tahanan ini bagaimana Anda bisa ceritakan bagaimana terutama adik Anda yang masih kecil ya? Ya pasti ya adik, namanya masih anak kecil ya pasti nyariin orang tua. Eh, Kalau masalah jenguk ayah saya kan ya kita seminggu sekali bisa jenguk. Real ibu saya karena susah ngejenguknya, jadi adik saya juga kadang-kadang pusing, nangis-nangis lah nyariin ibu, nyariin bapak juga. Cuman ya alhamdulillah kita karena berempat ya kita saling solid aja lah, saling kuat-kuatin. Apa susahnya? Kenapa di tahanan Pondok Bambu itu susah untuk dijenguk? Alasannya apa? Jadi karena ibu saya pindahan Polda, Ya. sebuah prosedur di sana. Kalau semua yang pindahan dari tempat tahanan lain, Mhm. emang harus diisolasi 14 hari. Oh, jadi sekarang jadi masuk dalam tahap isolasi di sana gitu ya? Ya, setelah isolasi 14 hari baru turun ke blok. Baru Hmm, situ bisa dijenguk. ya. Jadi ini udah 2 minggu belum ketemu ibu nih, agak Oke. Kapan kapan pusing. kapan dipindahnya ke Pondok Bambu itu? Hmm, Rabu lalu, eh, hari Kamis atau Rabu lalu ya, agak lupa kok. Belum, Masuk. jadi belum belum dua pekan belum ya? Belum. Kalau termasuk di Polda, ya udah. Kan Oke. Polda juga ditahan di situ. Iya, ya. Maksud saya yang 14 hari isolasi itu di aturan di Pondok Bambu kan, dan di sana baru sekarang sepekan gitu ya? Ya, betul. Ya. Oke, ini kan Anda walaupun anak, kelihatannya Anda cukup mengikuti dari dekat ya kasus-kasus semacam ini. Apakah Anda juga kemarin ikut ketika Bapak Anda juga menangani berbagai kasus korban mafia tanah ini? Kalau masalah Bapak saya menangani beberapa korban, aku cuman paling ikut beberapa. Jadi nggak Hmm. Hmm. mendalami kayak Bapak saya Hmm. dia mendalami kasus sendiri gitu. Ya, ya, ya. Oke, tapi dari yang Anda simak itu, kebanyakan seperti apa modus dari mafia tanah ini? Ya, kita paling modusnya ya, mereka ngambil dari alas dasar tempat lain untuk mencaplok tempat korban. Dengan alas dasar itu aja sudah cukup mereka untuk dapat merampas tanah korban. Ini biasanya menggunakan kekerasan ya. Menggunakan kekerasan ini apa? Preman atau dengan aparat keamanan atau seperti apa? Nggak menggunakan kekerasan sih, mereka lewat putusan pengadilan aja. Jadi antara kayak ada dua belah pihak, A dan B, yang punya lahan Bapak. Cuman A dan B bertarung di pengadilan untuk tanah Bapak. Terus B menang, B datang ke Bapak. Pak, saya menang putusan pengadilan, ini tanah saya.
Bapak pasti marah. Bapak komplain ke BPN. BPN juga pasti lempar ke pengadilan. Dan Bapak sendiri tahulah pengadilan kita kayak gimana. Ini nggak apa-apa, ini penting juga buat orang-orang berbagi dengan orang-orang lain yang kemungkinan akan menjadi korban semacam itu. Apa yang menurut Anda, apa yang Anda bisa sarankan supaya hal semacam ini tidak menimpa oleh orang kepada orang lain juga? Ya pasti agak susah ya aku bilang sih. Cuman habisnya palingan adu data sih paling kuat ya. Karena mafia tanah itu kan nggak tahu tetangga. Tetangga siapa, tetangga siapa. Kalau kita kan tahu. Ya adu data aja sih gue bilang. Karena mereka alas dasarnya kalau dilihat, dicari-cari itu pasti ada lobangnya. Kayak alas dasar kita yang udah komplit dari awal. Jadi kalau dengan data yang seperti Anda sebut tadi adu data, Anda optimis ini bisa menang ya Bapak Anda di pengadilan ini ya? 100% saya optimis. Oke. Baik, Mas Ambert, mudah-mudahan perjuangan Anda untuk memperjuangkan kebebasan orang tuanya ini sukses ya. Dan ini sebenarnya kasus semacam orang tua Anda ini banyak terjadi di berbagai daerah lain ya? Ya, banyak. Banyak yang sudah diambil tanahnya, ditahan lagi. Ya, sama dong seperti kasus orang tua Anda ya. Ya, betul. Ya, dalam kasus orang tua Anda kebetulan suami istri semuanya ditahan gitu ya. Iya, betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ambert. Atau Anda ingin menyampaikan pesan gitu kepada orang lain yang menjadi korban mafia tanah atau bahkan belum menjadi korban mafia tanah agar tidak jadi korban mafia tanah? Ya paling kita harus memperkuat data kita terus ya. Ya. Update ke kelurahan supaya terdapat tulisan kalau barang kita masih tercatat. Paling itu saja sih. Pokoknya cari kita backupin supaya kita alas dasar kita tuh makin kuat setiap saat. Ya. Meskipun seperti Anda sampaikan tadi, untuk kasus orang tua Anda bahkan ketika Anda cek kok diceknya ke Kemenko Polhukam ya? Kenapa ke sana ya? Bukan ke BPN ya? Karena kayak saya kurang tahu. Mungkin bapak saya sudah dulu ya kemana-mana nggak bisa, semua mentok. Jadi beliau coba ke Menko Polhukam. Alhamdulillah diterima baik sama mereka. Sampai gelar perkara, sampai ada staf yang turun ke kelurahan untuk cek surat kita itu terdaftar atau tidak, dan terdaftar semua. Jadi walaupun sudah terdaftar, ternyata tidak ada jaminan ketika berkaitan dengan kita bersengketa dengan para mafia tanah ini, karena memang kelihatannya duri tangan-tangan mereka sampai di mana-mana gitu ya. Betul, mereka megang semuanya. Iya. Ini memang agak berat ini situasi ini. Saya kira ini persoalan kondisi dunia hukum kita dong ya di Indonesia yang jadi persoalan ya. Ya, jadi walaupun Anda berarti yang saya bisa simpulkan dari perbincangan saya dengan Anda, walaupun Anda punya alas hukum yang kuat, punya data yang kuat, tapi ketika berhadapan dengan mafia tanah tidak ada jaminan bahwa Anda akan memenangkan sengketa itu, gitu ya? Betul. Ya, Sertifikat bukan jaminan kita. Ya, ini saya kira catatan untuk para petinggi negara ini ya, terutama Pak Presiden ya, untuk menaruh perhatian semacam ini karena kan beliau katanya itu orang yang sangat care terhadap persoalan-persoalan semacam ini. Ya, baik ya, Mas Ambert, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, Pak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.